langsung saja Pak Kadis, ini teman-teman masing-masing dari pengurus basis akan menyampaikan beberapa hal yang mereka temukan di lapangan yang menjadi keresahan, sehingga ini harapannya bisa juga menjadi konsen dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara. Mereka sudah membuatnya dalam bentuk tuntutan. Nah, mungkin saya persilakan langsung ke Ketua Persatuan Serikat Buruh Kota Ternate, Muhammad Kasir Hadi. Dia ini pekerjanya freelance tapi mengorganisir serikat buruh di luar perusahaan. Saya persilakan kawan Muhammad Kasir Hadi, kawan ketua. Ya, baik, terima kasih moderator, pimpinan pengurus wilayah Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia, juga yang saya hormati Bapak Kadis Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara. Kami dari buruh Kota Ternate, Persatuan Serikat Buruh Kota Ternate, sebenarnya ada banyak temuan yang didapatkan dari hasil investigasi kecil-kecilan oleh kawan-kawan, bahwa ternyata juga banyak yang ini dirasakan oleh buruh Ternate itu soal jam kerja yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja bersama, begitu juga soal upah yang di bawah UMK dan lain sebagainya. Ini teman-teman kecil-kecilan dan juga beberapa anggota kami yang bekerja di beberapa PT di Ternate, itu juga jam kerjanya melebihi dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama di awal, begitu, tidak sesuai dengan kesepakatan bersama di awal. Nah, itu yang juga menjadi masalah bagi kami, begitu. Makanya pada kesempatan kali ini audiens dengan Pak Kadis, kami ingin menyampaikan beberapa tuntutan dari Persatuan Serikat Buruh Kota Ternate yang mewakili kawan-kawan kami yang di sini, bahwa yang pertama itu adalah bayarkan upah pokok harus memenuhi standar UMP atau UMK Ternate tanpa dikurangi dengan tunjangan atau uang makan atau transport. 2. Tolak sistem upah gabungan yang menipu. Upah dan tunjangan harus dipisahkan. 3. Terapkan jam kerja sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan maksimal 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. 4. Upah lembur wajib dibayarkan jika melebihi ketentuan. 5. Setiap pekerja berhak cuti 12 hari kerja per tahun tanpa potongan upah berdasarkan pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 6. Stop praktik pembatasan cuti sepihak. Contoh, hanya 3 hari cuti 2 minggu sekaligus harus diperbolehkan. 7. Perusahaan wajib membuat perjanjian kerja tertulis meskipun bersifat informal. 8. Sosialisasi hak pekerja, cuti, upah, jam kerja, dan lain sebagainya. 9. Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate harus melakukan pemeriksaan mendadak ke perusahaan atau pasar diduga melanggar. 10. Sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak mentaati UMP atau UMK dan hak cuti. Nah, mungkin itu saja Pak Kadis, beberapa tuntutan dari Persatuan Serikat Buruh Kota Ternate mewakili temuan-temuan yang didapatkan oleh kawan-kawan. Sekiranya Pak Kadis dapat merespon dengan baik apa yang menjadi tuntutan kawan-kawan. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan, selebihnya saya kembalikan ke moderator. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, mewakili teman-teman buruh di kawasan IWIP, kami punya beberapa tuntutan yang memang menurut kami mengancam aktivitas pekerjaan. Oke, mungkin terlalu usah basa-basi, saya langsung saja mengenai tuntutan yang akan kami lampirkan pada siang hari ini. Yang pertama, bayar upah sesuai upah minimum sektoral yang ditetapkan Provinsi Maluku Utara. Yang kedua, stop pemungutan liar pemotongan lewat PPh 21. Yang ketiga, penerapan ketiga yang baik. Yang keempat, fasilitasi kamar mandi
toilet dan air bersih, air yang bersih. Kemudian yang ke berapa? Kelima, makan dan minum yang sehat. Yang keenam, perbaiki aplikasi scan wajah dan aplikasi izin cuti agar tidak merugikan buruh. Yang ketujuh, stop pemotongan upah jam-jaman dengan dalil terlambat. Kemudian yang ke berapa? 8, berikan hak cuti haid dan melahirkan bagi buruh perempuan. Yang ke-9, hak cuti roster harus disamakan dan hak cuti tahunan harus dibayarkan. Yang ke-10, bayar pasangan buruh yang di PHK. 11, tunjangan risiko buruh harus dinaikkan. Yang ke-12, transparansi rekrutmen buruh perempuan. 13, perusahaan harus bertanggung jawab jika buruh mengalami kecelakaan kerja di dalam pabrik maupun di luar pabrik. Yang terakhir, pemerintah dan DPRD harus memastikan hak-hak buruh kawasan IWIP dijalankan oleh seluruh perusahaan. Mungkin itu, moderator, saya kembalikan. Oke, terima kasih Bung pengurus dari Serikat Organisasi Pekerja IWIP, mewakili pengurus. Demikian Pak Kadis, Pak, terkait dengan apa-apa yang teman-teman sampaikan ini dalam bentuk tuntutan. Ini sebenarnya hasil riset teman-teman, apa yang mereka rasakan, kemudian mereka tuliskan, dan kemudian kita olah jadi tuntutan yang bisa disampaikan ke Pak Kadis dan ke publik berdasarkan konferensi pers kita semalam. Ya, terima kasih moderator. Jadi pertama, secara prinsip seluruh tuntutan teman-teman kami catat. Terkait berapa tanggapan teman-teman soal upah dan sebagainya, saran saya kalau ada masalah, berikan pendidikan yang baik pada teman-teman sehingga mereka mau melaporkan supaya lebih cepat ditangani. Kalau terlalu mungus, misalnya dilaporkan misalnya di perusahaan A, kita turun, mereka pasti mengeluarkan slip yang sesuai kan, oh ini slipnya sesuai misalnya. Tapi kalau ada laporan kan kita bisa konfirmasi langsung dengan yang bersangkutan. Jadi harapan saya itu lebih spesifik, ada kasus dilaporkan bertahap. Kalau di Kota Ternate, jika mereka tidak mampu, mereka pasti kirim ke sini. Secara prinsip, terima kasih karena menjadi bagian dalam dialog. Saya anggap ini bagian dari dialog kita dengan Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia. Nah, ada kurang lebih beberapa isu terkait dengan isu ketenaga kerjaan. Yang pertama, isu PHK. Nah, sekarang ini mungkin yang terpampang di media itu soal NHM. Saya tadi sebelum dengan meeting dengan teman-teman, saya menerima kawan-kawan dari buruh ya, teman-teman buruh yang datang berdialog. Saya melakukan pertemuan klarifikasi. Sayangnya beberapa serikat tidak datang. Sayangnya begitu. Sayangnya beberapa serikat tidak datang, yang datang hanya para karyawan. Nah, artinya apa? Saya ingin menegaskan bahwa dinas ini dia bernama Dinas Tenaga Kerja, sehingga keberpihakan harus ke tenaga kerja, atau keberpihakan dinas itu harus ke buruh. Nah, terkait PHK, nanti insya Allah kita bisa ketemu langsung. Saya ingin menyerahkan salah satu buku saya selama 1 tahun menjabat Dinas Tenaga Kerja. Saya menulis hak dan perlindungan hukum bagi pekerja. Ini hasil riset saya selama 1 tahun lebih menjadi Kadisnakertran. Ada beberapa contoh kasus di situ. Kapan kita ketemu, saya ingin kasih satu ke ketua lah, minimal itulah pemikiran saya terkait buruh. Nah, dari situ menunjukkan bahwa memang saya konsen dengan buruh. Saat ini kita lagi sementara terkait PHK ada beberapa orang-orang yang di PHK yang sudah kita perjuangkan dan sudah mendapat hak. Tapi faktanya juga ada juga orang yang mungkin merasa belum
menerima haknya atau masih diperlakukan tidak adil. Ada dua kemungkinan di situ. Pertama, bisa saja dia tidak melapor. Saya pikir teman-teman Pak Ketua juga tahu bahwa di Nakertan itu non litigasi, sehingga kalau tanpa laporan agak sulit kita tindak lanjuti. Kurang lebih begitu Pak Ketua. Jadi bisa saja karena tidak dilaporkan sehingga kita tidak tangani. Kedua, bisa saja ketidaktahuan bahwa itu adalah hak-haknya mereka. Nah, ini adalah bagian daripada kita mengedukasi teman-teman buruh sebenarnya, bahwa ada hak-hak mereka yang harus dilindungi dan ada hak-hak mereka yang harus kita perjuangkan. Kemudian isu yang lain itu terkait tenaga kerja asing. Saya yakin Ketua juga pasti konsen soal ini. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa selama ini kesan yang ditimbulkan atau kesan di publik itu mengatakan bahwa orang asing itu lebih banyak, orang-orang dari Tionghoa itu lebih banyak di Maluku Utara. Begitu. Nah, saya ingin menyampaikan data ini, forum resmi saya ingin menyampaikan data bahwa total tenaga kerja asing di Maluku Utara pada tahun 2004 ya, itu adalah sebanyak 9.245 atau 9% dari total tenaga kerja yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku Utara. Sekitar 9%. Dari sisi regulasi ini masih normal ya. Satu orang tenaga asing itu kita bisa membuahi 10 sampai 8, 9 sampai 10 orang lah. Artinya apa? Dengan presentasi ini menunjukkan bahwa untuk Maluku Utara itu tidak benar kalau didominasi oleh tenaga kerja asing. 9%. Kemudian isu terakhir yang mungkin ingin saya klarifikasi supaya Pak Ketua dan kawan-kawan pengurus yang lain bisa memahami bahwa ada pendapat mengatakan bahwa tenaga kerja lokal Maluku Utara itu terlalu sedikit. Ternyata orang Manado, orang Jawa, dan orang Bugis lebih banyak. Nah, ini juga forum yang tepat untuk saya klarifikasi bahwa data kita per 2024 itu komposisi tenaga kerja lokal kita itu 61.412 atau sekitar 60%. Kemudian tenaga kerja yang Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan itu kurang lebih 31% atau 31.621. Jadi Pak Ketua, itu yang ingin saya klarifikasi beberapa isu terkait dengan perburuhan.